Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Sekarang saya akan menyampaikan kepada saudara faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya orang Kristen yang mengalami kemunduran rohani. Maksudnya di sini adalah bukan berarti banyak orang Kristen yang pindah agama. Kemunduran rohani yang dimaksud adalah mundur dari jalan mengikuti Yesus Kristus yang sebenarnya. Karena beragama Kristen dengan mengikuti Yesus adalah dua hal yang berbeda. Kristen adalah status keagamaan bagi seseorang. Namun, dalam hal mengikuti Yesus adalah mutlak tentang perilaku seseorang. Orang Kristen bisa saja disebut tetap sebagai orang Kristen walaupun hidupnya tidak mengikuti Yesus. Tetapi dalam hal mengikuti Yesus tidak bisa disamarkan dengan kepura-puraan, karena mengikuti Yesus adalah perilaku yang menggambarkan Yesus dan firman-Nya dalam kehidupan nyata. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba memberikan respon atau tanggapan terhadap komentar salah satu penonton channel ini, di mana dalam video sebelumnya saya menyampaikan bahwa ada seseorang yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, yang mengaku seorang mantan pendeta dan ahli dalam Alkitab, namun telah meninggalkan Yesus dan menjadi pemeluk agama baru. Dan setelah itu, lalu yang bersangkutan mendiskreditkan kekristenan, bahkan menyalahkan isi Alkitab. Menanggapi video tersebut, ada salah satu penonton yang memberikan tanggapan melalui kolom komentar dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaannya kira-kira demikian. Walaupun seseorang itu mengaku memiliki ilmu Alkitab yang tinggi dan ahli dalam Alkitab namun telah meninggalkan kekristenan dan berpindah agama, itu sama saja artinya dengan orang tersebut tidak memiliki ilmu apa-apa ya Pak? Kira-kira pertanyaannya begitu. Dan tanggapan saya maupun jawaban saya adalah, yang pertama perlu saya sampaikan, ilmu tertinggi maupun gelar tertinggi dalam kekristenan bukan tentang gelar kerohanian seseorang maupun predikat-predikat kerohanian yang menempel dalam diri seseorang. Tetapi ilmu maupun gelar tertinggi adalah kemampuan seseorang dalam menerapkan firman Tuhan melalui pola pikir, sikap, maupun tindakan yang merepresentasikan Yesus dalam kehidupan nyata. Itulah ilmu maupun gelar tertinggi bagi seorang Kristen, yaitu menjadi Kristen yang sejati. Dan pada faktanya saya juga tidak menyangka bahwa ada beberapa orang yang mengaku mantan pendeta, mengaku ahli teologi, maupun pernah belajar Alkitab sampai menguasai, bahkan mampu menjabarkan sesuai dengan pemikirannya sendiri, namun meninggalkan kekristenan tersebut. Dan yang lebih aneh adalah orang-orang semacam ini langsung berbalik arah, menyerang kekristenan dan mendiskreditkan Alkitab dan menghakimi bahwa Alkitab itu adalah salah. Nah, perlu saya sampaikan, dalam hal mempelajari Alkitab ini, ilmu pengetahuan tidaklah cukup. Kemampuan seseorang dalam menganalisa bahasa maupun kalimat-kalimat yang ada dalam Alkitab tidaklah cukup tanpa memperoleh hikmat daripada Tuhan. Tanpa hikmat daripada Tuhan, seseorang akan mudah kecewa, marah karena keinginan-keinginannya tidak tercapai, yang akhirnya menyimpan akar kepahitan dalam hidupnya lalu meninggalkan Yesus. Nah, di sini perlu saya sampaikan kepada saudara sebagai pedoman maupun pegangan hidup kekristenan kita untuk menjalani hari-hari yang akan kita lalui bersama Yesus Kristus. Di saat hidup kekristenan seseorang mengalami kemunduran, itu pertanda orang tersebut akan cepat meninggalkan kasihnya yang utama, yaitu Yesus Kristus. Ketika seseorang mengalami kemunduran rohani, maka saat itu pula ia sedang membuat jarak yang jauh dari keakraban dengan Yesus Kristus. Keadaan seperti ini, jika dipertahankan, akan menjerumuskan mereka ke dalam kemurtatan. Dan jika saudara menjumpai seorang Kristen yang pola hidupnya terus dalam penyelewengan moral dan hidup dalam dosa-dosa kedagingan, itu sama saja mereka telah kehilangan jati diri kekristenan mereka. Dan mereka telah karam dan kandas secara rohani, seperti Hymenaeus dan Alexander yang dikisahkan dalam 1 Timotius 1 ayat 19 ayat sampai 20. Dan apakah saudara tahu bahwa kemunduran rohani itu tidak terjadi dalam satu malam? Semua itu terjadi melalui proses yang akumulatif, kemudian menjadi
keputusan dan kehendak seseorang untuk mundur. Ada banyak faktor-faktor penyebab seseorang itu mundur secara rohani. Salah satunya adalah karena tidak ingin hidupnya diatur dan dirancang oleh firman Tuhan. Sekarang saya akan mencoba memberikan pertanyaan kepada saudara sebagai contoh ilustrasi dalam hal ini. Apakah saudara pernah melanggar rambu-rambu lalu lintas? Walaupun saudara sebenarnya tahu bahwa jalan yang Anda lewati itu adalah salah dan terus saja mengendarai kendaraan saudara. Jika pernah, ini mungkin disebabkan oleh karena saudara tergesa-gesa atau terburu-buru, sehingga tidak lagi mempedulikan tanda-tanda lalu lintas tersebut. Walaupun saudara mengetahui salah jalan, namun tidak berhenti dan kembali ke jalan yang sebenarnya. Dan seperti inilah yang banyak terjadi saat ini dalam kehidupan orang Kristen. Mereka terburu-buru dan tergesa-gesa mengejar impian dunia mereka, sehingga mengabaikan rambu-rambu kehidupan dari Tuhan melalui firman-Nya. Terus hidup melangkah sebagai orang beragama Kristen, namun mengabaikan tanda-tanda arah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Mereka bahkan sadar bahwa itu salah, namun terus saja melangkah dengan identitas di KTP sebagai Kristen, namun hidup tidak mengikuti Yesus Kristus, melainkan mengikuti keinginan-keinginan sendiri. Dan orang-orang Kristen semacam ini akan menemukan kesulitan di mana-mana jika tidak segera kembali ke jalan Kristus yang sebenarnya. Jika saudara saat ini ada yang sedang salah jalan, saya hanya ingin memberitahukan atau menunjukkan kepada saudara, karena hal itu juga pernah saya alami. Dan perlu saya sampaikan bahwa di sini saya bukan seorang sempurna. Saya hanya ingin berbagi pengalaman-pengalaman saya di saat saya berada di jalan yang salah tersebut. Bahwa jalan yang salah tersebut adalah arah kebinasaan atau jalan kemurtatan. Maka berhati-hatilah dan segera berbalik kepada Yesus Kristus. Ada beberapa tanda-tanda peringatan yang diabaikan oleh seseorang di sepanjang jalan yang telah mengakibatkan seseorang mengalami kemunduran rohani. Saudara dan saya memahami betul bahwa tanda-tanda peringatan itu tidak akan menolong seseorang jika tidak membaca dan menaatinya. Jika tidak menaatinya, maka masalah dan kesulitan akan menunggu di depan. Salah satu tanda-tanda yang sulit disadari oleh seseorang atau sebagian orang Kristen adalah ketika keinginan mereka yang kuat untuk meraih impian duniawi telah menggeser keinginan mereka untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Itu pertanda bahwa saudara telah mundur secara rohani dan perlahan-lahan sedang menuju jalan kemurtatan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Secara rohani, orang-orang Kristen yang sedang mengalami kemunduran pasti ditandai dengan sikap menyanyiakan hal-hal rohani. Mengabaikan atau menyanyiakan sesuatu pasti disebabkan adanya rasa kurang tertarik. Maksud saya bukan berarti segala sesuatu yang mereka lakukan adalah salah, tetapi yang sedang saya sampaikan adalah ketidaktaatan yang pasif. Contohnya, jika saudara seorang pelajar atau mahasiswa, saudara tidak perlu mengutuk guru dan dosen Anda atau membuat kerusuhan di kelas supaya saudara gagal. Yang perlu saudara lakukan adalah untuk gagal, jangan belajar. Inilah yang disebut kegagalan yang pasif. Atau contoh lain, pernikahan yang diakhiri dengan perceraian bukan selamanya disebabkan seseorang telah berzina. Perceraian dapat terjadi karena salah satu pasangan masih terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Contohnya, sang suami masih bertahan dengan kebiasaan arogan dalam rumah tangga. Dan sebaliknya juga, sang istri yang tidak peduli lagi dengan urusan rumah tangga karena terlalu sibuk dengan ponsel dan media sosialnya. Sikap pasif seperti ini akan membuka pintu kegagalan rumah tangga dengan besar. Maksud daripada contoh-contoh yang saya sampaikan ini adalah sebagian orang Kristen mulai mengalami kemunduran rohani bukan karena mereka telah melakukan dosa-dosa yang kotor, tetapi karena mereka bersikap sekedarnya saja terhadap firman Tuhan dan bertahan dengan pola hidup yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, sehingga setan dengan mudahnya mencegah dan menghalangi mereka untuk menghampiri firman Allah. Setan dengan mudahnya menghalangi mereka untuk berlutut di hadapan Tuhan, supaya mereka tidak lagi berinteraksi dengan Tuhan melalui doa-doa mereka, sehingga jarak antara mereka dengan Tuhan semakin jauh. Tujuan setan adalah agar orang Kristen menyia-nyiakan hal-hal yang indah dan berharga daripada Tuhan. Apakah hal-hal indah dan berharga tersebut? Yaitu, keakraban dengan Tuhan adalah hal-hal yang indah
dan anugerah keselamatan dari Tuhan adalah harga yang tidak ternilai oleh dunia ini. Oleh karena itulah banyak orang Kristen yang menyia-nyiakan hal-hal indah dan berharga dari Tuhan karena mereka tidak tahu harganya sangat mahal. Banyak pula orang Kristen yang berpikir bahwa urusan dengan Tuhan nanti saja setelah saya meraih apa yang saya inginkan di dunia yang singkat ini. Namun tanpa sadar mereka mengabaikan hal yang sangat berharga untuk masuk dalam kekekalan tersebut. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, di sini perlu saya ingatkan kembali bahwa kegagalan atau kemunduran rohani yang dimaksud di sini bukanlah karena seseorang telah meninggalkan Yesus maupun berpindah agama. Tetapi kemunduran rohani yang dimaksud adalah kegagalan seseorang dalam memberikan tanggapan yang baik terhadap firman Tuhan dan akhirnya gagal menerapkan dalam kehidupan nyata. Itu disebabkan akibat dari ketidaktaatan yang pasif atau gagal menaati tanda-tanda daripada Tuhan. Untuk itu, tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai kekuatan saudara. Sebelum baca firman Tuhan, saudara memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat kepada saudara untuk mengetahui dan memahami apa isi hati Tuhan terhadap saudara melalui firman Tuhan tersebut, agar semua itu tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan saudara. Dalam hal pemurtatan atau seseorang yang meninggalkan Yesus atau meninggalkan kekristenan, saudara tidak perlu heran, karena jauh sebelum ini Tuhan telah menubuatkan itu semua. Menjelang hari Tuhan tiba, akan banyak orang yang meninggalkan Yesus. Yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Namun tetaplah kuat dalam Tuhan sampai hari Tuhan tiba, agar saudara dan saya tetap menjadi yang terpilih di antara yang terpanggil. Saya berdoa kepada Tuhan agar setiap renungan-renungan yang saya sampaikan diberkati oleh Tuhan dalam hati dan pikiran saudara, agar menjadi kekuatan dalam kehidupan iman Kristen saudara. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.